Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Barmuko, tukang donat dari warung YouTuber tertua di semesta. Saya mau merespon atau mereaksi keterangan pers Kapolri terkait penembakan Brigadir Yosua dan Verdi Sambo menjadi tersangka. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, Bapak Air Lasem, dan seluruh tim sus, rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga. CNN Indonesia Breaking. Pihak korban. Dan tentunya ini adalah kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu, dan saat ini bertambah menjadi 11 personel Polri. 11 personel Polri yang terdiri dari ditempatkan secara 1 khusus. bintang 2, Bintang 2, 2 bintang 1, 2 orang bintang 2 kombes, 2 orang kombes, 3 AKBP, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kompolnas. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Cepat, transparan dan akuntabel. Saat ini tim sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinafis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah.
Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait. Kalau memang pendekatan saintifik kan mestinya Verdi Sambo sebagai perwira ngerti bahwa kejahatannya itu akan terbongkar ya. Kalau memang pendekatan saintifik, kenapa dia masih nyuruh Baradae untuk menembak siapa itu? Brigadir Joshua. Ini mengherankan, motifnya apa itu? Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Juga saudara RE, saudara NR, saudara KM, saudara AR dan saudara P dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru. Apa? Bahwa barunya tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Nah, nggak ada kejadian tembak menembak antara kedua belah pihak, antara Brigadir itu sebetulnya apa sih? Antara Brigadir Joshua dengan apa namanya itu Baradae, tapi Brigadir Joshua ditembak dan tidak melakukan penembakan gitu maksudnya. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara C yang menyebabkan saudara C meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE Brigadir atas perintah Baradae, saudara FS Verdi Sambo. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. GC itu Justice Collaborator. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait kesalahan fatalnya bahwa penembakan dari sudut tertentu ke dinding itu kan bisa diteliti oleh oleh laboratorium bahwa tembakan itu dari arah mana dan posisinya bagaimana cara menembaknya. Itu kan mesti diketahui oleh seorang perwira seperti Verdi Sambo ya. Tapi dia melakukan satu tipuan-tipuan untuk mengelabui rekan-rekannya sendiri yang akan melakukan penelitian. Dia rupanya kehilangan perspektif ya, bahwa kejahatannya akan terbongkar. Apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan? Saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Riki Rijal KM Tadi siapa? pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Tersangka ya. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses tersangka pertama adalah Barada RE, yaitu
ER, apa ER? Baradae ya. Kemudian Baradae. Kemudian tersangka kedua adalah RR, Ricky Rizal ya. Kemudian yang ketiga adalah FS ya. FS itu Verdi Sambo. Terus yang keempat ada KM. KM itu siapa? Nggak tahu saya. Nanti akan dijelaskan secara khusus baik oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman Motifnya belum. saksi termasuk terhadap Ibu BC. Motif penembakan belum diketahui. Terkait dengan penanganan oleh tim Irsus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan operasi khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Baris Krim Polri, Ipwas Polri, kemudian Mbak Intelkam, SSDM, Pusdokes dan DTIK. Kemudian Bapak Kapolri sangat kaget pada saat Irwasum Polri. Bapak beliau menyampaikan kedepankan scientific crime investigation. Investigasi kejahatan. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk kami memahami seolah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang diutarakan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baital Kapolri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Ipasum membuat perintah gabungan dengan melibatkan di Propam Polri dan Baris Krim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. 56 diperiksa Dari khusus. 56 personil Polri tersebut terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Barada RE ini kemudian dia mengajukan diri sebagai justice kolaborator, orang yang mau bekerja sama dengan kepolisian, pihak penyidik untuk mengungkap kejahatan yang telah dilakukan dan apa yang dia ketahui, dan kemungkinan posisi sebagai justice kolaborator itu JS ya, justice
GC, justice kolaborator itu nanti bisa mengurangi ya, hukuman dia. Dia pengen menulis Dan syarat untuk mendapat perlindungan saksi dan korban dari lembaga LPSK. sendiri. Tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Riksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Ada RR adalah Ricky Rizal, ya, atasan dari Baradae. dugaan tindak pidana, maka juga kami limpahkan kepada Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami laporkan Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tindak pidana. Maka dari Pak Kapolri menyampaikan setelah gelar perkara dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi FS ini adalah Ferdi Sambo dan jelas melakukan tindakan pidana dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Baris Krim Polri ada 2 personil. 1 Pamen, permata Pamen, dan 1 Pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Inilah skandal besar ya tentang peristiwa pembunuhan kematian Brigadir J yang dibunuh oleh rekannya sama polisi di era akhir dari pemerintahan Joko Widodo. Sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau ini tampaknya situasi di rumah atau keluarga Brigadir J sedang menyaksikan breaking news ya dari CNN ini tentang keterangan pers Kapolri terkait penembakan Brigadir Joshua dan Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. 1, 2, 3, 4. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau dilakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM, karena beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawalan, sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus, walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota.
Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa poin terpenting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri yang kami hormati Bapak Kapolri, yang baru dari sini? Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inapis Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae. Jadi awalnya itu diungkapkan satu peristiwa yang mengejutkan ya, peristiwa tembak menembak tanggal 8 Juli itu antara Brigadir Brigadir Joshua dengan Baradae yang menewaskan Brigadir J. Itu skenario awal, mungkin itu yang diskenariokan oleh Ferdi Sambo, skenario bohong, dan sekarang dia menjadi tersangka. Ternyata tidak ada tembak menembak, kata siapa itu? Kata Barreskrim, kata Kapolri Pak Sigit tadi, Pak Listio, ternyata tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak, tapi yang ada adalah Brigadir Joshua ditembak atas perintah Ferdi Sambo. Itu sedikit catatan sejarah hitam ya dalam dunia kepolisian kita. Itulah misteri polisi RI yang sedikit demi sedikit mulai terkuak dalam kasus penembakan dan kematian Brigadir Joshua Sayuri Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.